Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid-dini bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. War rajulu ra'i 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa walidihi wa hiya mas'ulatun anhum. Wal ba'du ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Alla fa kullukum ra'in fa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian secara umum manusia atau seseorang yang memimpin manusia sama akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam hal ini memimpin dalam pemerintahan. Kemudian setiap seorang laki-laki yang menjadi suami, yang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, begitu juga akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian seorang perempuan yang menjadi seorang istri yang diamanahi oleh suaminya untuk menjaga harta dan anaknya di rumahnya, begitu pula akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian seorang budak atau seorang pekerja yang diminta oleh atasannya untuk menjaga atau bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan juga akan diminta pertanggungjawabannya. Dari hadis ini kita mengambil hikmah, setiap diri kita mempunyai tanggung jawab. Sejak kapan kita memiliki tanggung jawab? Umumnya atau khususnya bagi seorang laki-laki semenjak dia balik. Di sini disebutkan mungkin laki-laki yang lebih jelasnya memiliki tanggung jawab secara umum setelah menikah, setelah menjadi suami. Namun patut diketahui oleh jamaah sekalian juga para siswa, setelah kalian balik, paling tidak kalian menjadi pemimpin untuk tubuh atau anggota badan kalian sendiri. Yang dimana itu pun nantinya akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Setelah kalian balik, untuk apa pandangan mata kalian digunakan? Setelah kalian balik, kemana kaki kalian digunakan untuk melangkah? Setelah kalian balik, dengan apa atau untuk apa tangan kalian ditujukan atau dipergunakan? Setelah kalian balik, lisannya, apa yang kalian ucapkan dari lisan-lisan atau mulut kalian? Jadi tidak harus menunggu mendapatkan amanah menjadi seorang pemimpin atau mendapatkan jabatan atau ditunjuk dan lain sebagainya. Pada hakikatnya seseorang laki-laki khususnya ketika dia sudah balik, maka dia telah menjadi pemimpin paling tidak untuk dirinya sendiri.
Adapun pada keseharian prakteknya, ada yang menjadi ketua kelas, ada yang menjadi sebuah ketua organisasi, ada yang menjadi sebuah ketua dalam sebuah tim, dan lain sebagainya. Dan setiap yang dikatakan sebagai mungkin pemimpin, pimpinan, ataupun mungkin ketua, itu akan diminta pertanggungjawabkan yang sangat-sangat berat, karena di situ kalian memegang amanah yang dimana apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kalian pimpin, maka kalianlah yang bertanggung jawab. Namun patut diketahui juga, jabatan atau sebuah kepemimpinan di situ adalah fitnah. Pemimpinan atau jabatan di sini masuk dalam satu kategori fitnatus syahwat. Kenapa masuk dalam kategori fitnatus syahwat? Ya, hal-hal yang berkaitan dengan fitnatus syahwat ini tidak akan ada habisnya di dalam dunia ini. Seperti yang lainnya, yaitu fitnatus syahwat kepada harta, kepada wanita, dan kepada kedudukan atau jabatan. Harus kita pahami bersama, setiap manusia ketika dia memiliki harta, dia tidak pernah akan puas dengan harta yang dia miliki. Kemudian bicara kedudukan ataupun kepemimpinan. Setiap orang yang sudah memiliki status kepemimpinan, adapun mungkin dia di keluarganya atau hanya sekedar ketua kelas atau ketua dalam sebuah tim atau organisasi, ya, dalam dirinya masih menginginkan dia menjadi ketua dari hal-hal yang lainnya. Bahkan sampai mungkin ketua atau kepala atau pemimpin tertinggi dari sebuah negeri, tetap saja mungkin saja orang tersebut masih menginginkan kepemimpinan dari hal-hal yang lainnya. Sering dikatakan di atas langit masih ada langit. Kita juga sebagai seorang pemimpin bersama semua kepala keluarga kalian yang memimpin atas anggota badan kalian, kalian harus paham dan sadari bahwa sesungguhnya setiap pemimpin masih ada di atasnya pemimpin lainnya. Kita sebagai seorang laki-laki nantinya mungkin menjadi seorang suami. Sampai kapanpun seorang anak laki-laki walaupun dia sudah menikah, sudah berkeluarga, dia masih kepemilikan atau masih milik dari orang tuanya. Ketika sudah menjadi kepala keluarga, dia memimpin, tapi harus disadari bahwa dia masih punya pimpinan di atasnya, yaitu siapa? Ayahnya. Seorang tidak menyadari, lupa akan hal tersebut. Dan hal dunia syahwat, fitnatus syahwat tidak akan pernah ada habisnya. Orang yang memiliki harta tidak akan pernah puas dengan hartanya. Begitu juga orang yang memiliki kedudukan jabatan tidak akan pernah puas dengan jabatannya. Inilah fitnah, salah satu fitnatus syahwat yang banyak terjadi di kalangan umat muslim. Di mana dengan fitnah ini juga harus diketahui bahwa menjadi seorang pemimpin itu berat, amanah yang sangat berat. Namun kebanyakan manusia beranggapan bahwa menjadi pemimpin itu adalah sebuah kebanggaan. Padahal dia tidak menyadari bahwa dirinya juga telah menjadi pemimpin. Paling tidak dalam tubuhnya sendiri. Mau dibawa kemana anggota tubuhnya? Untuk apa digunakan? Dia telah menjadi pemimpin, namun tidak disadari. Oleh karenanya, khatib mengingatkan diri khatib sendiri, juga jemaah sekalian, bagaimana kita bisa menanggapi atau berbuat atau bermuamalah dalam keadaan seperti ini, menyikapi para pemimpin yang mungkin juga sekian tahun terakhir kita sendiri merasakan apa-apa yang telah dipimpin oleh pimpinan kita sekarang dari sisi global, yaitu negara kita ini. Bagaimana kita hanya bisa berkata di bawah seperti ini, seperti itu. Padahal fitnah yang disampaikan itu juga terjadi pada diri kita sendiri. Apakah kita menintrospeksi? Sebagai pemimpin, misalnya, pemimpin tertinggi di negeri ini, harusnya dia sadar, dia masih mempunyai pemimpin di atasnya. Dan yang paling atas adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa ketika kita menjadi pemimpin, mempunyai jabatan, apapun itu, mungkin dari sisi yang paling kecil menjadi ketua kelas, ya, kemudian menjadi misalnya kapten sebuah tim, atau lain sebagainya.
atau hanya diberikan sebuah amanah dalam suatu kepanitiaan atau suatu organisasi atau suatu golongan, hanya ditunjuk sementara untuk mengkoordinir suatu kegiatan. Dan apapun tugas lainnya yang diberikan di dalam lingkup pekerjaan atau di dalam lingkup organisasi atau di dalam lingkup kalian sekolah, ya itu semua amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Dan apapun yang dilakukan, apapun yang kalian perintahkan kepada apa-apa orang-orang yang kalian pimpin, maka itulah tanggung jawab kalian. Sebagai seorang keluarga, awalnya hanya bertanggung jawab kepada istri, kemudian mempunyai anak, kemudian anaknya bertambah dan lain sebagainya, dan itu akan terus bertambah. Apalagi sebagai misal seorang ketua kelas dengan teman-teman yang hanya 30 orang, seorang organisasi dalam pekerjaan hanya 5 orang, tidak menghitung jumlah berapa, tapi apapun yang mereka lakukan di bawah apa-apa yang antum perintahkan, apa-apa yang jamaah perintahkan kepada orang yang antum pimpin, maka itu tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kelak dia. Maka dari itu sikap kita seperti apa? Yang pertama, siapapun yang memimpin, kita sebagai seorang pemimpin yang juga harus selalu diingat, akan selalu ada pimpinan di atas pimpinan, akan selalu ada jabatan di atas jabatan. Beginilah dunia keadaannya, harus kita sadari bersama. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam keadaan yang seperti ini, Allah tetap memerintahkan kita, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Dari Abu Najih Al-Irbadi bin Syariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan menjadikan air mata berlinang. Kami para sahabat bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepada kami dari orang-orang yang seakan orang itu akan meninggal. Nasihat terakhir. Kami para sahabat, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, usikum bitaqwallah azza wajal wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammaru 'alaika 'abdun. Saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada sahabatnya yang bertanya agar tetap bertakwa kepada Allah. Selalu apa-apa ketika meminta nasihat kepada Rasulullah, selalu hal yang pertama Rasulullah ucapkan adalah bertakwa kepada Allah. Tetap mendengar, kemudian setelah takwa beliau mewasiatkan adalah untuk tetap mendengar dan taat walaupun yang memerintahkan kalian seorang hamba sahaya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud. Di sini kita mengambil hikmah bahwa siapapun yang diberikan amanah sebagai seorang pemimpin, sebagai seseorang yang mengkoordinatori, itu adalah sebuah beban, sebuah amanah yang berat. Maka dari itu kita sebagai orang yang dipimpinnya sudah selayaknya mengikuti, mendengarkan, mentaatinya. Bahkan di sini Rasulullah berwasiat, walaupun yang memerintahkan itu adalah pemimpinnya, dia adalah seorang hamba sahaya. Maka tidak ada pandangan kepada seorang pemimpin, dia itu siapa, latar belakangnya seperti apa. Ketika dia sudah diberikan amanah, maka kewajiban kita adalah mentaatinya. Kemudian nasihat yang kedua adalah bagaimanapun pemimpin kita berusaha untuk mengikutinya dalam kebaikan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as'amu wa ta'atu 'alal mar'i muslimin fima ahabbu wa kariha, ma lam yu'mar bi ma'siyatin, fa iza amar bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Seorang muslim wajib dan taat dalam perkara yang dia sukai atau dia benci, selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Adapun apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban untuknya mengikuti. Rasulullah memerintahkan kita hal wajib mengikuti apa-apa yang diperintahkan dalam hal kebaikan. Di sini ketika kita di keluarga, siswa sekalian mempunyai orang tua, pemimpin kalian di rumah adalah orang tua kalian, maka wajib bagi kalian mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh orang tua kalian. Walaupun kalian tidak menyukainya, walaupun kalian membencinya, selama itu bukan kemaksiatan, maka wajib bagi kalian mentaati. Apalagi di situ termaksud dari sisi bir,
birrul walidain sebagai seorang anak. Kemudian nasihat yang selanjutnya, tetaplah kalian taat kepada pemimpin yang zalim. Dari Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya, fala yastanuna bisunnati. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubun syayatin fi jummanin ins." Qala qultu kaifa asna ya Rasulullah, inna adraktu zalika. Qala tasmi' wa tati' li amiri wa induriba zahraka wa ukiza maluka fasma wa ati. Setelah aku datang, setelah Rasulullah bersabda, setelah Rasulullah akan datang seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjuk ilmu, pemimpin yang tidak memiliki ilmu, kemudian tidak pula melaksanakan sunnahku, tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Mereka akan datang di tengah-tengah kalian yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya jasad manusia. Allah mengingatkan kepada kita bahwa setelah Rasulullah wafat nanti, setelah dirinya menjadi pemimpin, akan datang pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi zaman atau menemukan pemimpin yang seperti itu? Beliau bersabda, dengarkanlah dan taat kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu, tetaplah mendengar dan taat kepadanya. Selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan dalam kemaksiatan, kemusyrikan atau syirik. Sampai seperti ini Rasulullah menanamkan kepada sahabat-sahabatnya. Karena harus diketahui bersama, ketika kita merasa mungkin dizolimi oleh seorang pemimpin, maka tidak hanya kalian, tidak hanya 1-2 orang saja, dan itu pun akan berdampak kepada sebuah negara misalnya yang dia pimpin. Nah, apakah itu nanti akan datang musibah dan lain sebagainya. Dan itu adalah kehendak Allah. Adapun tugas kita adalah tetap taat kepada ulil amri. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian nasihat selanjutnya, bagi seseorang tidak boleh memberontak kepada pemimpin yang masih dianggap sah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin laki Allahu yaumal qiyamah wala hujjatu lahu, wa man mata wa laysa fihi unkihi bai'at, mata mitatan jahiliyah." Barang siapa melepaskan tangan dari ketaatan pada penguasa, maka ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat tanpa mempunyai alasan apapun. Barang siapa yang mati kemudian lehernya tidak ada baiat, maka ia mati seperti keadaan orang jahiliyah. Di sini dijelaskan yang diriwayatkan oleh Muslim, siapa yang mati dia berpisah dari jamaah, ya, keluar dari jamaah atau dari sebuah organisasi atau keluar dari negara ataupun mungkin murtad, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Jangan sampai seseorang karena dikuasai oleh hawa nafsu, dia membaiat dirinya keluar dari sebuah negara misalnya, kemudian dia meninggal, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kemudian yang selanjutnya, nasihatnya adalah kita hendaknya tetap mendoakan para pemimpin-pemimpin kita. Ini juga pemimpin kita adalah ayah kita yang masih memiliki ayah, yang masih menjadi seorang anak. Ya, kita doakan ya kepada pemimpin-pemimpin kita agar apa yang kita rasakan bisa menjadi sebuah kebaikan dan rahmat buat diri kita dan juga buat pemimpin tersebut. Dari Safwan bin Abdullah bin Safwan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'i muslimin li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkil. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakun muwakkil bihi amin wa laka bimisli." Doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahui adalah doa yang sangat mustajab. Di sisinya ada malaikat yang memiliki tugas mengaminkan doa-doa saudaranya. Ketika dia berdoa kebaikan, maka juga dia akan mendapatkan apa-apa yang dia doa, karena
Malaikat mengaminkan. Kemudian dari Abdus Samad bin Yazid Al-Baghdadi, ia berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna li da'watun mustajabatun ma sayratuha illa fil imam." Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, maka akan aku tujukan doa tersebut kepada pemimpinku. Ya, orang sahabat ya mendengar Rasulullah bersabda, ketika dia memiliki suatu kesempatan yang mustajab untuk berdoa, maka dia akan mendoakan pemimpinnya. Kemudian yang bertanya, kenapa bisa seperti itu? Kemudian dijawab, jika aku tujukan doa tersebut hanya kepadamu, maka manfaatnya hanya datang kepadaku. Namun, jika aku tujukan doa tersebut kepada pemimpinku, maka semua orang akan merasakan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dari apa-apa yang telah khatib sampaikan khutbah yang pertama, semoga dapat menjadi pelajaran nasihat khususnya buat khatib sendiri, umumnya buat jamaah sekalian juga para siswa. Dalam khutbah kedua ini khatib akan membacakan ayat qala Allah Ta'ala, wa ma Muhammad illa rasul qad khalasa min qablihi rasul afa immata aw qutila inqalabtum ala a'malikum wa may yanqalibu ala akibai fala yadurullahu syai'a wa sayajziyallaha syakirin. Muhammad itu tidaklah hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Kata Allah, barang siapa berbalik ke belakang maka ia tidak dapat mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kenapa di sini dikatakan ketika Allah mengatakan Allah wafat, jangan berbalik ke belakang. Allah mengingatkan kepada para manusia ketika Rasulullah menyampaikan Islam pada zamannya, Rasulullah memimpin umat Islam pada zamannya. Jangan sampai ketika Rasulullah telah tiada, kita berbalik kepada zaman sebelumnya. Kita murtad, kita meninggalkan sunnahnya. Apa-apa yang telah Rasulullah telah sampaikan, maka terus dilaksanakan, terus dikembangkan, terus diperbaiki. Allah yang berbicara akan hal ini mengingatkan kepada kita. Jangan sampai ketika Rasulullah telah wafat, telah meninggal, kita malah berbalik mundur ke belakang. Maka akan terjadi banyak madaratan dan musibah. Allah mengingatkan dengan jelas di dalam ayatnya. Hal yang khatib sampaikan bisa menjadi pelajaran nasihat untuk kita bersama. Innallaha wa malaikatihi yusholluna 'alan nabi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamid. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Bismillah.